Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, siap untuk kita mulai majelisnya? Bapak-bapak, mulai kita? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nawaina ata'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dalalata ilal huda wa du'a ilal khair ibtigha'an mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa husnul khatimah indal maut wa ala nawa salafus salihin wa ala nawa jamil masyayikhana wa mu'allimana. Allahumma adkhil niyatana bi niyatihim wa aslih niyatana bi niyatihim. Allahumma ja'al nafsana mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi 'ata'ika wa tarda bi qada'ika ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ibu-ibu sudah dapat telurnya? Nah, kan di rumah kan sudah ada 2. Nanti sekalian dipecahkan di rumah itu. Yang itu. Jangan. Alhamdulillah. Masyarallah asatidah wa kadzalika masyaral aba wal ummahat ikhwan al akhwat mustami'in mustami'at. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah. Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiyah. Alhamdulillah. Allah masih memberikan kita nikmat taufik dan hidayah. Alhamdulillah. Allah masih memberikan kita nikmat bisa duduk di majelis taklim. Alhamdulillah. Allah masih memberikan kita bisa duduk di majelis salawat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke golongan hamba-hamba Allah yang bersyukur. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Kemudian tidak lupa kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan agung Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Huda, Nabiur Rahmah, rahmatan lil alamin wa huwa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan pernah putus salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad Allah mudahkan semua urusan. Dengan banyak salawat kepada Nabi Muhammad Allah gampangkan semua pekerjaan. Allah berikan jalan keluar dari segala bentuk kesulitan. Dan bagi yang ingin tenang, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Yang ingin bahagia, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Yang ingin rezekinya berkah luas, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Yang ingin husnul khatimah, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Yang ingin dapat syafaat, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta izin kepada semua guru-guru, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Bidayatul Hidayah susunan Al-Imam Ghazali. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan istiqamah 2 bulan sekali di dalam membaca kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Al-Fatihah ila khususan lil Imam Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi wa jami'il awliya us-salihin wa jami'il asatidah wal muallimin annallahu yu'li darajati bil jannah wa yakthuru tubatihim wa yadaifu sanatihim wa yahfaduna bijaihim wa yahmina bihimayatihim wa yamuddana bimadadihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah fi khairin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kemarin kita masih di awal, yaitu berkaitan dengan wudu. Kemarin sudah sampai sunnah-sunnah wudu, sampai ke cara berwudu. Habib kasih tahu batasan muka, Habib kasih tahu batasan tangan, Habib kasih tahu sunnahnya sampai mana muka dilebihkan, sampai mana tangan dilebihkan, bagaimana telinga sampai 9 kali diusap, sebagaimana kaki sampai di atas mata kakinya sudah Habib kasih tahu. Ini sekarang kita lanjutkan. Dikatakan yundabu idamatil wudu, sunnah bu pak, sunnah untuk selalu dawam dalam keadaan wudu. Sunnah yundabu idamatil wudu, sunnah dalam keadaan selalu berwudu. Batal wudu lagi, batal wudu lagi. Sanggup tidak pak? Pak, sanggup tidak? Belum. Bu, sanggup belum bu? Buat batal wudu lagi. Makanya jangan sering senggol-senggol. Jangan sering senggol-senggol. Mana bisa dawam kalau dikit-dikit nyenggol. Dikit-dikit nyenggol, dikit-dikit nyawil. Ibu bapak yang suka nyawil? Bapak. Sunnah idamatil wudu, sunnah untuk dawam berwudu. Sebagaimana dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah katakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dum ala taharah yuwassi alaikar rizq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawamkan wudu, niscaya Allah akan luaskan rizkimu. Subhanallah. Dawamkan wudu, niscaya Allah akan luaskan rizkimu. Kaya jadi tujuan, wudu tidak mau. Kaya jadi permintaan. Ya Allah jadikanlah aku orang kaya, ya Allah jadikanlah aku orang kaya. Sanggup tak untuk dawam wudu? Mau diam? Pak, mau jadi orang kaya tak? Mau jadi orang kaya tak?
Mau baca surah Waqiah setiap sehari 10 kali, siap sanggup? Oh, enggak sanggup. Wuduk saja jangan batal, sanggup tak? Alhamdulillah, yang di belakang jawab. Tak? Ya Pak, sanggup tak untuk dawam wuduk? Ini Rasulullah yang ngomong. Dum alaika toharah, dum dawamkan untuk engkau toharah, yuwassi alaika rizqa. Allah akan luaskan rizkimu kalau kita dawam dalam keadaan suci. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau bisa ini Pak, Masya Allah, orang yang dalam keadaan toharoh Pak, dia dalam keadaan suci, ini insya Allah tidak akan mendapatkan yang tidak dia senangi. Selalu dia mendapatkan yang dia senangi kalau dawam dalam keadaan suci. Ada gurunya, guru kita Habib Umar punya mertua sekalian gurunya, namanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Beliau mau ke Jeddah, Yaman ke Jeddah. Yaman ke Jeddah itu bisa lewat darat, naik mobil aja. Naik mobil sekitar 12 jam dari Yaman ke Jeddah. Pas sampai di perbatasan dihadang oleh tentara Jeddah. Dihadang oleh tentara Jeddah. Diperiksa mobilnya, diperiksa, kalian di mobil ada senjata tidak? Habib Muhammad buka kaca, ada apa? Ya Syekh, ada senjata di kendaraan? Naam, ada senjata. Keluarkan senjata. Carilah sendiri. Dicari, digeledah di mobil, tidak ada senjata. Syekh, nggak ada senjata. Kenapa kau bilang ada senjata? Kata Rasulullah SAW, sila al-wudu silahul mu'min. Wudu itu senjatanya orang mukmin. Oh, ya sudah, jalan. Wudu silahul mu'min. Jadi kalau punya wudu, dawam wudu, insya Allah aman. Wabil khusus yang paling terjaga adalah insya Allah aman dari kemaksiatan. Aman dari kemaksiatan. Kalau sudah dawam wudu, aman dari kemaksiatan. Ibu, mau dak resepnya biar wudunya tahan? Enggak gampang. Iya Pak, enggak gampang. Kalau bapak-bapak kan kalau sekali kentut di rumah nggak mandang-mandang, suaranya kayak geledek. Kalau ibu-ibu kalau kentut di rumah nggak berani dia suara kayak geledek. Itu kayak apa? Kayak balon kempes. Tapi baunya Masya Allah. Ibu, kalau ibu dan bapak ingin dawam alat toharoh, bisa kuat untuk bersuci, tahan kesuciannya, tidak cepat batal, maka caranya adalah qillat ta'am, sedikitkan makan. Gawat ini. Orang kita ini bukan sedikit makan, sedikit makan. Disuruh sedikit makan, waduh. Telur aja berebut. Mau sedikit makan, telur aja berebut, kayak tidak pernah ketemu telur. Sedikitkan makan. Kalau mau wuduknya dawam, wuduknya tidak cepat batal, sedikitkan makan. Tuh. Sanggup dah ibu yang di belakang untuk mengurangi makan? Ya Bu, yang di kursi meja, Qillatut ta'am, sedikitkan makan, insya Allah tidak cepat batal. Insya Allah, kalau udah terbiasa aman, tidak batal-batal. Itu luar biasa. Orang-orang dulu tuh Bu, Syekh Abi Bakar bin Salim. Syekh Abi Bakar bin Salim itu Bu, sholat subuh
dengan wudu isya selama 40 tahun. Salat subuh dengan wudu isya selama 40 tahun. Syekh Fakhrul Wujud Al-Imam Abu Bakar bin Salim. Salat isya, salat subuh dengan wudu isya selama 40 tahun dawam. Itu bagaimana, Bu? Kalau salat subuh dengan wudu isya itu arti tidak batal wudunya. Wudunya tidak batal. Wudunya tidak batal. 40 tahun itu yang paling sulit itu. Kalau bisa nahan wudu di waktu siang, oh gampang. Di waktu siang nahan wudu gampang. Gampang itu. Alhamdulillah, tahaddusun bin ni'mah, Habib dari sejak tahun 2000 sampai sekarang alhamdulillah dawam wudu. Tapi siang aja, malam belum sanggup. Malam banyak yang nyenggol. Tidak banyak, satu cuman, Bu. Kalau banyak, payah banyak. Payah di Indonesia ini mau banyak-banyak. Satu aja payah ngurusnya. Dum ala tohara, dawamkan alas untuk bersuci, karena bersuci itu akan meluaskan rizki kita ini. Makanya ibu-ibu berusahalah untuk menjaga kesucian kita, wabil khusus dawamkan dalam keadaan wudu. Ini banyak manfaatnya, luar biasa banyak manfaatnya. Rahmat Allah akan turunkan kepada setiap hambanya ketika hamba tersebut dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci Allah sederas-derasnya menurunkan rahmat untuk hamba tersebut. Ini. Kemudian apa lagi kata beliau? Dikatakan wala tazid fil ghusl ala salasa marrat. Bu, makruh kalau berwudu itu melebihi 3 kali. Mencuci mukanya 4 kali, makruh yang keempat itu. Cuci tangannya 4 kali, makruh yang keempat itu. Kalau yang dipakai itu Pak, kalau yang Bapak pakai yang keempat itu air musola, air masjid, air musola, air masjid itu wakaf. Bapak pakai berlebih-lebihan, maka hukumnya haram. Berlebih-lebihan itu air wakaf. Kalau makruh ini kalau air sendiri. Kalau air itu air musola, Bapak berwudu kayak mau cuci motor, atau 4 kali. Nah ini kalau air itu air wakaf itu haram, nggak boleh. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau wudhu di musola, wudhu di masjid itu perhatikan benar. Kecil saja buka airnya dan jangan melebihi 3 kali dalam setiap basuhan. Ini perihal ini 3 kali itu dalam hal disunnahkan, disunnahkan dalam setiap berwudu, dalam setiap membasuh anggota wala taksir sabbal ma, jangan berlebih-lebihan, jangan dibanyak-banyakkan di dalam mencuci, menyiram air min ghairi hajah, tanpa ada kebutuhan, tanpa ada bimujarrad waswasah. Kenapa kau nih sampai nyuci muka 4 kali? Ragu aku, ragu sudah kena atau belum ini semuanya, sudah rata apa belum, sudah rata atau belum, was-was. Ini sudah kena apa belum, ragu. Hati-hati, was-was ini kalau terbiasa maka akan terbawa ke dalam semua urusan. Kalau was-was dalam wudu, nanti akan timbul was-was dalam sholat. Kalau sudah was-was dalam sholat, nanti akan was-was dalam segala perkara. Sampai mencari istri pun jadi was-was. Mau nikah maju mundur, ragu terus.
Salah pilih lagi, salah pilih lagi, salah pilih lagi. Mau pilih yang model macam mana tak tahu. Tak ada yang cocok. Tahu tak ada yang cocok apa takut? Jangan lama-lama, membujang tak bagus. Ini. Dan was-was ini Bapak, fal muwaswisin syaiton yadhak. Dan orang yang was-was itu buat setan tertawa. Kalau Bapak mau buat setan senang, was-was lah. Ibu-ibu kalau mau buat setan senang, yadhak, tertawa. Hahaha. Senang setan. Kapan? Ketika kita was-was. Ketika kita kalau dalam sholat, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Tidak masuk-masuk. Kayak mau masuk ke benang dalam jarum. La ilaha illallah, itu was-was. Wuduk tadi, wuduk muka. Aduh, niat tadi belum kena lagi. Wuduk lagi sampai 5 kali nyuci muka, niat tak masuk-masuk. Jangan. Setan senang Bu, ya hak dia tertawa, diejek oleh setan. Bahlul ente bahlul. Kata si setan, bahlul ente. Fal muwaswisu syaitan yadhak. Yadhak bihim. Setan tertawa mengejek orang-orang yang was-was dalam setan. Apa ini? Dikatakan ini setan yang bernama Walhan. Ini setan ini senang kalau melihat orang was-was dalam wudu, was-was dalam sholat. Ini ibu-ibu, bapak harus tahu, iblis punya 9 anak. Iblis punya 9 anak, dan 9 anak ini ada tugas semua. Ada yang tugas menggoda lagi wudu, membuat orang was-was. Ada yang menggoda ketika untuk dia itu melakukan maksiat. Ada setan bu, yang membuat istri selalu emosi sama suaminya. Iya, mau ribut terus. Sampai-sampai istri ceraikan, minta cerai. Ini namanya setan, ini dasim namanya. Jadi kalau ibu-ibu, kalau ada yang bisik-bisik mau ribut suami, ada keinginan, ada yang bisik, dasim, lagi kau dasim. A'udzu minasyaitonir rajim. A'udzu minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung bodoh lah, lari dia setan dasimnya. Gitu. Kalau ada orang ketiga yang bikin ibu ribut sama suaminya, semburkan. A'udzu minasyaitonir rajim. Hei setan dasim manusia. Fuh. Hati-hati. Yang selalu membuat orang tergoda, was-was, ragu, itu adalah dari golongan anaknya si iblis. Anaknya iblis, banyak, ada 9. Ada 9. Macam-macam tugas mereka. Tugas mereka macam-macam. Ada yang bikin berat, ada yang bikin berat di kasur. Kerjanya mau tidur terus, tak jauh dari bantal sama kasur. Kalau bangun subuh berat bener bangun subuh. Nah itu ada setannya itu. Ada setannya itu. Itu teriakkan di telinganya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Habis itu siram pakai air. Langsung basah dia. Ini. Dan kemudian kata Al-Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu, beliau katakan, wala tatawaddu bima'il musyammas. Jangan berwudu dengan air yang terkena sinar matahari. Jangan berwudu dengan air yang terkena sinar matahari yang panas, air yang panas.
panas terkena sinar matahari, dan air tersebut di wadah yang terbuat dari besi, terbuat dari tong tuh, tong taruh di depan rumah, kena sinar matahari panas. Panas, ketika wudhu terasa panas, jangan dipakai wudhu dulu, jangan, biarkan dingin dulu, biarkan dingin. Kenapa? Karena berwudhu dengan air yang panas oleh sinaran matahari itu menyebabkan penyakit baros, menyebabkan penyakit baros. Naudzubillah min dalik. Ini begitu juga mandi, Bu. Kalau ibu mandi jangan dengan air yang panas, air panas yang kena sinaran matahari, tapi dari wadah yang terbuat dari besi sejenis tong. Kalau terbuat dari plastik tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Tapi kalau terbuat dari besi, karena besi itu mengeluarkan cairan, mengeluarkan apa? Zat apanya itu yang berkilau-kilau kayak kaca di atas air itu. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit baros, bisa menyebabkan penyakit belang. Jangan. Begitu juga jangan pula berwuduk dengan air yang sangat panas. Kenapa? Kalau berwuduk dengan air yang sangat panas, itu nanti wudhunya tidak rata, meletup lagi lain, meletupnya lain. Tapi kalau masih bisa rata, tidak jadi masalah. Tidak sanggup untuk meratakannya. Itu. Tapi ditakutkan nanti air tidak rata di anggota wudhunya. Ini luar biasa, Pak. Diajarkan oleh para ulama, di dalam berwudhu itu bukan hanya cuci muka, cuci ini, semuanya diajarkan semuanya berada dalam kalau dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah untuk berwudu, ketika kita dikatakan untuk berwudu ketika kita mau masuk ke dalam masjid, disunahkan berwudu. Bu, Pak, mau masuk ke dalam masjid sunnah berwudu, mau berzikir sunnah berwudu, mau majlis taklim sunnah berwudu. Ibu-ibu, bapak-bapak, waktu kita masih belajar di pondok, sebelum belajar guru selalu bertanya, ada wudu enggak? Kalau kita bilang tidak ada, bangun, wudu dulu. Jangan belajar itu tidak punya wudu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau hadir majlis taklim di masjid atau di musola, ketika ibu bapak tanpa sengaja batal wudunya, maka segera langsung ambil air wudu. Dan kalau bisa jangan batal kalau bisa. Makanya kalau hadir majlis taklim antara maghrib dan isya, sore-sore itu jangan banyak makan gorengan, makan model, tekwan, bakso, martabak, canai, masya Allah. Tinggal antara maghrib dan isya, jangan kurangi. Ini agar bisa benar-benar mempertahankan wudhu dalam keadaan suci di setiap kegiatan majlis taklim, baca solawat, masuk ke masjid, baca Quran, berziarah dan tidur di malam hari, tidur di siang hari, sunnah berwudhu. Sunnah memiliki wudhu ketika kita hendak tidur. Ya, Pak, berwudhu enggak kalau tidur? Beb, percuma Beb berwudhu. Baru baring dikit langsung ada tangan Beb. Entah tangan siapa Beb. Berwudhu.
tetap berwudu. Mau nanti ada tangan atau tidak ada tangan, yang penting di atas kasur sudah punya wudu. Berwudu. Jangan tidak berwudu. Berwudu sebelum tidur, baik itu tidur siang, tidur malam, itu tidur kilulah, itu sunnah berwudu. Ini perihal. Ini yang dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Ibu. Begitu juga ketika marah. Ketika marah disunnahkan berwudu. Ketika marah disunnahkan berwudu. Ibu marah sama anaknya, biar tidak keluar kata-kata kotor, mencaci maki anak sendiri, cepat ambil air wudu. Ibu marah dengan suaminya, bapak marah dengan istrinya, jangan sampai keluar kata-kata yang tidak bagus, cepat ambil wudu. Cepat ambil wudu agar aman, agar syaitan itu jauh dari kita. Cepat ambil wudu, karena sunnah ketika marah itu kita berwudu. Jadi kalau ada orang nanya obatnya marah itu apa? Obatnya marah itu berwudu. Obatnya marah itu berwudu. Dan sunnah untuk mentajdid wudu, memperbaharui wudu. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Wudu yang pertama sudah dipakai untuk sholat. Dengan syarat wudu yang pertama sudah dipakai untuk sholat. Sunnah. Ibu ada wudu sholat maghrib. Habis sholat maghrib wudu masih ada sampai isya. Sunnah kalau ibu tidak ada halangan air, ada sunnah sebelum sholat isya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Ibu ada wudu, habis sholat zuhur terus sampai asar wudu itu tetap ada. Ketika sholat asar sunnah mentajdidul wudu, memperbaharui wudu. Ini luar biasa. Luar biasa. Jangan sampai kita di dalam sholat itu nanti lemas, lesu atau ngantuk atau yang lain. Maka disunnahkan untuk tajdidul wudu. Ini. Dan sunnah, Bu, Pak, sunnah berwudu sebelum mandi wajib. Sunnah berwudu sebelum mandi wajib. Ibu, bapak, kalau ibu bapak nggak kuat mandi wajib di malam hari, yang belum nikah tutup telinga. Kalau ibu bapak nggak kuat untuk mandi wajib di malam hari, minimal ibu istinja, bapak istinja, kemudian lanjut dengan wudu. Ibu bapak istinja dengan niat mengangkat hadas besar khusus pada kemaluan, kemudian dilanjutkan dengan berwudu itu minimal. Kalau tidak nanti makruh semua. Tidurnya jadi hukumnya makruh, makan minumnya jadi makruh, semua makruh kalau belum mandi. Minimal untuk menutupi kemakruhan itu dengan berwudu. Pak, kira-kira sanggup Pak mandi habis bunuh Yahudi? Tidak usah jauh-jauh pergi ke Palestina. Belum sampai pelajaran dah. Pelajarannya belum sampai. Nggak, belum mengerti dengan Yahudi belum. Bujang-bujang. Masih paham. Itu perihal.